Perkenalkan, saya Mas Leno. Saya adalah sebagai seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu RSPAD Gatot Subroto. Saya Dr. Debrina Dewi dan saya dokter relawan yang menangani kasus pasien dengan coronavirus. Rumah sakit RSPAD Gatot Subroto adalah sebagai rujukan utama nasional yang menangani pasien COVID-19 atau coronavirus, baik itu PDP dan ODP. Saya bekerja di salah satu bagian unit, yaitu bagian Departemen Bedah. Salah satu kekhawatirannya adalah saya takut terinfeksi oleh virus tersebut dari pasien, sehingga saya menjadi jatuh sakit dan menjadi pasien ODP ataupun PDP, sehingga dapat menularkan kepada keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan beberapa teman saya mengalami rasa kecemasan yang cukup tinggi dan bahkan takut untuk menangani pasien COVID-19. Saya lebih takut kalau misalkan saya keinfeksi, kemudian saya menularkan itu ke orang lain. Sekali saya menularkan ke lansia dan mereka kena, apalagi kalau ada penyakit penyerta seperti asma, kemudian ada penyakit paru-paru lainnya yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu bisa fatal. Dengan arti lain, dengan kata lain, saya membunuh mereka gitu. Hanya dengan saya menularkan penyakit ini, yang saya juga mungkin nggak tahu saya lagi nularin. Kami di sini sangat ketat untuk pakai APD. Kalau saya sempat share juga kemarin, kita pakai APD selalu berlapis-lapis, sarung tangan double, masker double. Itu salah satu cara kami untuk sedia payung sebelum hujan. Jadi karena kami tahu resikonya sangat tinggi, karena kami tahu begitu kami masuk ke gedung rumah sakit itu, anggap aja udah virusnya tuh ada di mana-mana. Rasanya agak aneh karena sarung tangannya kan double ya. Jadi tiap kali saya kayak salaman ke pasien, atau nggak salaman juga sih ya sebenarnya, pokoknya lagi ngobrol sama pasien itu, karena terlalu banyak barrier buat saya, terlalu banyak halangan dari APD itu, rasanya kurang keras aja gitu, nggak sebiasa yang saya rasakan kalau saya langsung ke pasien dulu. Ngobrolnya kayak kurang hangat, padahal saya tahu kalau ini terjadinya di dunia yang normal, ini pasti obrolannya hangat gitu, pasti hubungan dokter pasiennya terjalin jauh lebih baik daripada itu. Saya juga susah dengar karena kan ketutup-tutup juga kan. Kita di mana-mana sekarang itu senjata kita, isolatif. Tameng kita isolatif. Kebetulan rambut saya suka turun kan, jadi kadang suka pakai isolatif kayak bando gitu, biar nggak turun aja sih rambutnya sih. Ketika petugas kesehatan, baik dokter, perawat, ataupun cleaning service yang bekerja di rumah sakit yang telah menggunakan ataupun mengenakan alat pelindung diri tersebut, kesulitan yang pasti dirasakan adalah rasa haus, menahan lapar, bahkan kepanasan, dan bahkan juga sampai menahan buang air kecil atau buang air besar. Kami di sini nggak pulang, jadi kami di sini memang stay di Wisma Atlet. Towernya berbeda, cuman kami stay di dalam kompleks ini, dan waktu karantina pun kita juga di sini. Ya, jadi ada zonanya itu. Di sini kan dibagi 3, zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Nanti tempat yang untuk publik itu di zona hijau. Sekarang kan saya paham kalau banyak orang yang merasa ini kok kita di rumah aja sih, bete banget di rumah aja gitu kan. Tapi harus diketahui kalau dengan ada di rumah aja itu you're doing something. Jangan pernah merasa di rumah aja itu nggak ada artinya buat kami tenaga medis di sini. Justru dengan ada di rumah aja itu yang kami harapkan gitu. Dengan ada social distancing, patuh pada aturan batuk yang benar, cuci tangan yang benar gitu. Itu yang you're doing a lot gitu buat kita ya. Anda harus paham itu. Jadi nggak selalu kok di rumah aja terus harus donasi, harus bikin APD di rumah, atau itu perlu, yes, itu perlu. Kita tenaga medis, kita memang perlu APD dan lain-lain, perlu donasi. Tapi lagi-lagi dengan Anda nggak ngapa-ngapain pun itu sudah ngebantu kita. Dengan Anda cuma di rumah aja itu udah ngebantu kita sekali. Pesan saya kepada seluruh anggota masyarakat supaya selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun Anda berada.
Jaga selalu kebersihan tangan, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan jangan pernah ada stigma negatif terhadap kami, perawat, petugas medis Indonesia ataupun dokter. Dan jangan pernah tolak jasa teman-teman petugas medis, baik perawat ataupun dokter yang telah gugur di lapangan, karena mereka adalah salah satu pahlawan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih.